Seringkali petani, pada salah kaprah, mendefinisikan terkait pupuk hayati, dengan pupuk organik. Pupuk hayati, seringkali dianggap sebagai pupuk organik, atau bahkan sebaliknya. Kekeliruan ini sepertinya sepele, namun bisa berakibat fatal, jika terdapat kesalahan dalam menggunakannya. Pupuk organik, atau sebagai sekumpulan material organik, yang terdiri dari zat hara bagi tanaman. Di dalamnya, bisa mengandung organisme hidup, ataupun tidak. Sedangkan pupuk hayati, merupakan sekumpulan organisme hidup, yang aktivitasnya bisa memperbaiki kesuburan tanah. Jika kebanyakan pupuk hayati yang sering kita jumpai, dalam bentuk cair, terdapat juga pupuk dalam bentuk padat, baik bentuk tepung, maupun granul. Sehingga pengaplikasiannya, pada secara sistem foliar, tugal, maupun kocor. Penggunaan pupuk hayati, guna untuk mengurangi, atau mengefektifkan pupuk nitrogen dan fosfat. Di mana pada musim hujan seperti saat ini, dianjurkan dan disarankan, untuk mengurangi pupuk nitrogen. Sehingga juragan cukup memberikan pupuk hayati saja, tanpa pemupukan nitrogen. Ada beberapa jenis pupuk hayati majemuk padat yang ada di pasaran. Satu, Kaya Bio. Pupuk hayati dalam bentuk granul, yang diproduksi oleh PT Petrokimia Kayaku. Pupuk Kaya Bio, mengandung Panthoea dispersa, Paenibacillus polymyxa, Aspergillus niger, Penicillium oxalicum, dan Streptomyces. Dan diaplikasikan pada tanaman cabai, pada dosis 15-30 kg per hektar, bersamaan pemupukan pertama dan kedua. Keunggulan dari pupuk ini, yaitu menambah populasi mikroorganisme bermanfaat dalam tanah, sehingga meningkatkan kesuburan biologi tanah. Dapat menekan penyakit bulai pada jagung, dan busuk buah pada cabai. Harga pupuk Kaya Bio, kemasan 5 kg dibanderol Rp68.000. Dua, Bionsekta. Jenis pupuk hayati, yang dapat mengikat nitrogen bebas, serta mengubah fosfat dalam tanah, menjadi tersedia. Sehingga akan meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Dengan kandungan azospirillum 1,4 kali 10 pangkat 7, dan rhizobium 1,98 kali 10 pangkat 7, sebagai bakteri penambat nitrogen. Serta dilengkapi dengan kandungan bakteri pelarut fosfat, Pseudomonas 1,62 kali 10 pangkat 8. Keunggulan dari pupuk ini, dapat mengurangi serangan penyakit tular tanah, dan dapat menstimulasi perkembangan akar tanaman. Bionsekta, biasanya digunakan sebagai perlakuan benih, pada tanaman kacang-kacangan. Yaitu dengan menaburkan, Bionsekta 150 gram, dalam 10 kg benih yang sebelumnya sudah dibasahi. Kemudian didiamkan, selama 2 hingga 3 menit, baru kemudian benih dapat disemaikan. Bionsekta kemasan 150 gram, harga sekitar 28 ribuan. Tiga, Sinar Bio. Mengandung 5 bakteri dan fungi aktif, yang berperan penting dalam pembentukan unsur hara, dalam tanah secara alami. Kandungan bakteri tersebut, yaitu Aspergillus niger, Penicillium, Panthoea, Azospirillum, dan Streptomyces pseudoglyceolus. Pupuk Sinar Bio mempunyai bentuk granul, yang mudah dalam pengaplikasiannya, dan tidak mengandung bahan yang dapat meracuni tanah dan air. Kemasan 5 kg, pupuk ini sekitar harga Rp58.000. Dengan menaburkan merata ke tanah, atau dibenamkan di dalam tanah sekitar perakaran. Dengan dosis aplikasi,
15–30 kg per hektar, yang diberikan bersamaan dengan pupuk dasar dan pupuk susulan pertama. Dengan pemberian pupuk ini pada lahan juragan, maka dapat memperbaiki sifat tanah dengan meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman, serta mengandung mikroorganisme yang mampu menghasilkan zat pemacu tumbuh, dapat merangsang perakaran dan pertumbuhan tanaman, serta meningkatkan hasil. Empat, Petrobio, pupuk hayati, yang diproduksi oleh Petrokimia Kayaku, dan dapat digunakan pada tanaman padi, jagung, bawang merah, cabai, kentang, bahkan tanaman perkebunan lainnya. Pada tanaman cabai, dengan dosis aplikasi 15–30 kg per hektar, yang diberikan bersamaan pemupukan pertama dan kedua. Dengan kisaran harga 68 ribuan untuk kemasan 5 kg. Penggunaan pupuk Petrobio mampu menyediakan 30% kebutuhan tanaman terhadap unsur hara N, P, dan K sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, maka Petrobio sangat cocok untuk budidaya pertanian organik maupun konvensional. Pupuk ini mengandung bakteri penambat nitrogen, pelarut fosfat, dan bakteri pengurai bahan organik, yaitu Panthoea dispersa, Azospirillum, Aspergillus niger, Penicillium oxalicum, serta Streptomyces. Dengan kombinasi kandungan tersebut, maka akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar, sehingga akar tanaman tidak mudah terinfeksi oleh tular tanah, baik bakteri maupun jamur patogen penyebab penyakit. Lima, air liter segar, pupuk hayati yang sekaligus sebagai fungisida, yang dapat mengurangi penyakit layu bakteri maupun layu fusarium pada tanaman. Karena di dalam pupuk RL segar, terkandung Trichoderma dan Bacillus, yang terbukti sebagai agen pengendalian hayati. Dalam pupuk RL segar, juga terkandung Azotobacter, Rhizobium, Bacillus, Pseudomonas dan Trichoderma. Sehingga mempunyai 3 peranan sekaligus, yaitu sebagai pupuk, agen pengendali penyakit, dan PGPR. Keunggulan dari pupuk ini dapat digunakan pada semua jenis tanaman, baik sayuran hortikultura, tanaman pangan dan tanaman buah, maupun perkebunan. Pada tanaman cabai, dapat diberikan sebagai bahan campuran media semai, pembuatan kompos, perlakuan benih, maupun kocor langsung pada tanaman. Sebagai perlakuan benih, dapat dengan melarutkan 2 sendok makan pupuk ini dalam 1 liter air. Kemudian benih direndam selama 1 jam sebelum melakukan semai. Dan dapat juga sebagai penyiraman media semai dengan melarutkan 3 sendok makan dalam 15 liter air. Sedangkan untuk sistem kocor, dengan melarutkan 100 gram dalam 20 liter air yang ditambahkan gula cair. Kemudian disiramkan di sekitar perakaran sebanyak 250 ml per tanaman. Aplikasi ini juga dapat untuk mengatasi penyakit layu bakteri yang diberikan setiap 7 hari sekali sampai tanaman sembuh. RL segar kemasan 500 gram, harga sekitar Rp95.000. 6. Jitu 17. Pupuk hayati, yang mempunyai bentuk tepung atau serbuk. Dengan kandungan bakteri menguntungkan yang lengkap, dan dilengkapi dengan Trichoderma dan Mycorrhiza. Sehingga berguna untuk mengendalikan penyakit sekaligus. Dan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, sampai 50% lebih. Komposisi kandungan pupuk ini, yaitu Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, dan Lactobacillus, serta Trichoderma, Aspergillus dan Mycorrhiza. Dengan kombinasi yang unik, dari konsorsium mikroorganisme unggul tersebut,
menghasilkan enzim yang menguntungkan, dan hormon pertumbuhan alami. Serta akan meningkatkan daya tahan tanaman dari hama dan penyakit. Selain itu, diperkaya unsur hara makro dan mikro berimbang, yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman secara optimal. Dengan mengaplikasikan pupuk ini, pada tanaman cabai juragan, dapat mengurangi penyakit busuk daun, busuk akar, dan layu fusarium maupun layu bakteri. Untuk dosis aplikasi, yaitu 5 sendok makan, yang dilarutkan dalam 15 liter air. Dan disemprotan, setiap 7-10 hari sekali, sebanyak 5 kali. Pupuk Jitu 17, dipatok harga yang cukup mahal, dibandingkan pupuk hayati lainnya. Untuk kemasan 500 gram, sekitar Rp125.000. Dengan pemberian pupuk hayati tersebut, maka juragan akan menghemat penggunaan pupuk kimia. Terutama pupuk nitrogen, yang dapat ditambat langsung, adanya bakteri yang terkandung dalam pupuk hayati tersebut. Kurang lebih seperti itu juragan. Semoga memberi wawasan, dan bahan rekomendasi juragan semua. Sampai jumpa lagi, di video pembahasan selanjutnya.